karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kita akan memulai novena hari kelima dengan tema bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya. Dia telah memilih Santa Angela untuk hadir di tengah-tengah kita dan mendoakan kita semua. Maka marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa novena bersama. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita awali doa novena Santa Angela dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nasihat Santa Angela hari ini diambil dari nasihat pertama Santa Angela artikel 2 dan artikel 6. Usahakanlah bersikap rendah hati, belajarlah dari Tuhan kita sendiri yang ketika berada di dunia hidup sebagai hamba yang taat kepada Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Suster Reta dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki novena Santa Angela hari kelima. Kita akan kembali mendengarkan lanjutan kisah Santa Angela, serta merefleksikan sikap-sikap yang bisa diteladani dari Santa Angela. Pada novena hari pertama sampai hari keempat, kita sudah mendengarkan kisah masa kecil Santa Angela yang tinggal di Desenzano bersama ayah, ibu, kakak-kakaknya, dan adiknya bernama Merico. Di Desenzano, Angela diajarkan banyak hal oleh kedua orang tuanya, seperti mendengarkan kisah hidup Santa Ursula, membaca, berdoa bersama, dan melakukan pekerjaan rumah agar rumah tampak tetap bersih. Selain itu, Angela pindah ke Legris. Di Legris, Angela memiliki kebun pertanian yang luas. Angela dan saudara-saudaranya dengan rajin membantu orang tuanya. Angela pun harus pindah ke Salo bersama paman dan bibinya karena orang tuanya dan kakaknya yang bernama Gianna Maria sudah meninggal akibat terkena wabah pes. Paman dan bibi Angela termasuk keluarga bangsawan, dan semua kebutuhan Angela serba terpenuhi. Akan tetapi, Angela memilih untuk hidup sederhana, senantiasa mencari waktu hening untuk berdoa dan membantu melakukan pekerjaan rumah, walaupun sudah ada petugas yang dipercayakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi Angela tetap membantu. Semakin hari, Angela semakin mengalami pertumbuhan dalam iman, harapan, dan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Angela senantiasa memberikan waktunya untuk berdoa dan memandang salib Yesus. Karena di dalam salib Yesus, Angela menemukan betapa besar cinta Yesus kepadanya dan kepada semua orang, sampai rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Bahkan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani semua orang dengan menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan 5.000 orang yang kelaparan, dan lain-lain. Pada saat berusia 18 tahun, Angela bergabung dalam Ordo ketiga Fransiskan. Ia dipanggil dengan nama Suster Angela. Angela meneladani semangat Santo Fransiskus dari Assisi.
Angela hidup sederhana, berpuasa, berdoa pagi dan sore di gereja paroki, serta menghadiri misa kudus setiap hari. Seorang pastor Fransiskan membantu Angela untuk semakin mengenal Yesus, dan Angela dengan rendah hati serta penuh sukacita mendengarkan nasihat dan bimbingan dari pastor. Demikianlah kisah hidup Santa Angela dalam novena Santa Angela hari kelima. Kita nantikan kisah selanjutnya dalam novena Santa Angela hari ke-6. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita berdoa bersama dan merenungkan ya bersama dengan doa novena hari yang ke-5. Kita sudah mendengarkan lanjutan dari kisah Santa Angela dan juga mendengarkan sebagian dari kutipan nasihat Santa Angela. Suster akan bacakan lagi ya nasihatnya ya. Usahakanlah bersikap rendah hati. Belajarlah dari Tuhan kita sendiri yang ketika berada di dunia hidup sebagai hamba yang taat kepada Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anak, kutipan dari nasihat Santa Angela ini sesuai dengan tema kita adalah bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati ya. Kita merenungkan atau mengingat kembali juga bagaimana Tuhan sendiri ya, Tuhan Yesus menjadi teladan contoh rendah hati. Kemudian kita juga bisa belajar dari Santa Angela ya, sikap rendah hatinya. Mana ada ya sikap-sikap rendah hati Bunda Angela, banyak sekali ya. Salah satunya ya ketika Bunda Angela tinggal bersama pamannya di Salo. Bunda Angela tinggal di antara keluarga bangsawan, hidup dengan segala kecukupan, bahkan boleh dibilang dalam kelimpahan, kemewahan. Tapi Santa Angela tetap menjadi pribadi yang rendah hati ya, tetap ramah dengan banyak orang, bahkan membantu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, pekerjaan sehari-hari ya anak-anak. Semoga dan suster berharap nih pastinya ya anak-anak juga memiliki sikap rendah hati kepada orang lain di keluarga kita ya. Kemudian juga dengan siapapun juga. Rendah hati itu tidak selalu dengan tindakan yang besar-besar. Ramah menyapa orang lain itu juga bentuk sikap dari rendah hati. Ketika diberi salam, menjawab atau membalas itu juga bentuk dari sikap rendah hati ya. Baik, untuk refleksi hari ini ya, suster mengajak anak-anak merenungkan kembali atau mengingat kembali, merefleksikan kembali dua hal. Yang pertama, ingat-ingat ya pengalaman bagaimana atau di mana anak-anak belajar sikap rendah hati dari orang lain. Tadi sudah dicontohkan sikap rendah hatinya Tuhan Yesus, sikap rendah hatinya Santa Angela. Anak-anak bisa menemukan lagi orang-orang lain di keluarga kalian, orang tua kalian, atau tokoh-tokoh idola kalian yang sikapnya rendah hati. Ingat-ingat siapa ya? Baik, yang kedua, ingat kembali pengalaman kalian ketika bertindak atau bersikap atau berperilaku rendah hati. Kita bersyukur pada Tuhan untuk orang-orang yang menjadi teladan kita bersikap rendah hati, dan juga kita bersyukur pada Tuhan terus disemangati, terus diberi berkat supaya kita juga bisa bersikap rendah hati seperti Tuhan Yesus, seperti Santa Angela. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doa Santa Angela. Ya Tuhan, aku mohon terimalah kehendak bebasku. Setiap tindakan yang ku kehendaki, keinginan yang karena noda dosa tidak mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Terimalah tiap pikiranku, perkataan dan perbuatanku, semua yang kumiliki baik di luar maupun di dalam. Semua itu kuletakkan sebagai suatu persembahan di kaki-Mu, Tuhan yang agung. Aku memohon supaya sudilah Engkau menerimanya meskipun aku begitu tidak pantas. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Angela, jagalah masa muda kami. Santa Ursula, lindungilah masa depan kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.